Laporan implementasi aksi perubahan, pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 1, peningkatan pengelolaan perizinan dan informasi komunikasi dan informatika di dinas, komunikasi dan informasi persandian dan statistik Kabupaten Teluk Bintuni, disusun oleh Sam Samuel Asmurufsi. Deskripsi proses kepemimpinan. Kemampuan peserta memperoleh capaian implementasi RAPI dengan efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan dalam mengaktualisasikan kepemimpinan pelayanan secara berintegritas. Proses pengembangan kompetensi kepemimpinan pelayanan untuk mendukung adopsi perubahan, membangun integritas, pengelolaan budaya pelayanan, pengelolaan tim. Deskripsi hasil kepemimpinan, capaian dan bukti perbaikan kualitas pelayanan publik. Milestone 1. Terbangunnya kesamaan, komitmen bersama dengan jejaring kerja. Dengan tahapan kegiatan yaitu reformer melakukan konsultasi aksi perubahan dengan pimpinan dan mentor. Kemudian, reformer melakukan koordinasi dengan pihak internal bidang. Reformer melakukan komunikasi intensif dengan tim internal untuk menyelaraskan strategi kerja, membagi tugas dengan jelas, serta membangun komitmen bersama. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak eksternal, yaitu Dinas PTSP Teluk Bintuni. Jadi cuma dua izin, dua aplikasi izin dengan OSS RWA dengan SI. Terus di data update. Artinya begini Pak, kalau masalah perizinan pelayanan ini kan tidak ada masalah. Artinya tidak ada yang berbeda begitu artinya dua. Iya tidak ada, kan? karena begini. Jadi kalau kan itu kan sudah ada persyaratan yang ditentukan secara melalui online terus menjadi tidak berpajak kepada umum. Jadi kalau persyaratan itu data-data itu dilengkapi, satu hari itu sudah ini. Ya. Begitu juga dengan yang offline, dan ada juga syaratnya karena kita berhubungan dengan OPD yang terkait yang kita sifatnya harus ada rekomendasi dulu dari OPD itu baru kita bisa memberikan izin dari PTSP. Kalau tidak ada rekomendasinya kan kita tidak bisa ini karena sebagai dasar untuk kita memberikan izin. Hanya surat izin praktek. Milestone 2. Terbentuknya tim kerja dengan melaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, reformer melakukan rapat pembentukan tim kerja. Dinas ini dia sebagai barometer, dan dinas ini yang paling utama di Kabupaten itu. Jadi semua informasi datang dari sana terkait dengan itu. Mungkin kemarin sedikit kita dengar sedikit ada laporan dari petugas provinsi yang kemarin datang, kita terima mereka di sini, sama kita. Mereka ada sampaikan itu karena kita ada kelalaian untuk memberikan informasi. Makanya nanti dalam waktu dekat ini tenda kita mungkin dipanggil untuk apa? Dalam hal ini mungkin nanti Pak Sekda bersama-sama kita di Dinas Kominfo, Wakil Kepala Dinas, termasuk bidang kita di sini termasuk dua seksi, Ibu Kesetin bersama Pango. Kita akan dipanggil ke Manokwari untuk melakukan sidang. Selanjutnya menyusun dan mengvalidasi SK tim kerja. SK ini menjadi landasan hukum bagi tim dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memastikan adanya kejelasan mengenai tugas dan tanggung jawab. Pembagian tugas tim kerja dilaksanakan pada rapat koordinasi tim kerja. Dalam rapat ini, reformer bersama tim membahas rencana kerja yang lebih rinci, menetapkan target, dan menyusun timeline pelaksanaan aksi perubahan. Milestone 3. Analisis kebutuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan melakukan tahapan kegiatan,
Membuat surat permintaan data perizinan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah data perizinan diperoleh, reformer menganalisis kebutuhan yang ada, termasuk jenis perizinan, prosedur yang berjalan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Analisis ini mencakup identifikasi celah dalam proses pengelolaan perizinan, seperti panjangnya waktu pemrosesan, kurangnya aksesibilitas informasi bagi masyarakat, atau keterbatasan infrastruktur. Milestone 4, pengembangan sistem perizinan online. Reformer melaksanakan tahapannya sebagai berikut. Mengumpulkan data arsip perizinan dan informasi komunikasi dan informatika. Kegiatan ini penting untuk menentukan pengembangan implementasi sistem manajemen pengelolaan arsip dan data perizinan informasi di bidang komunikasi. Sistem ini masih berbentuk website perencanaan, akan dikembangkan pada tahapan jangka menengah, dan akan disesuaikan fitur sesuai kebutuhan. Milestone 5. Sosialisasi hasil analisis kebutuhan perizinan dan informasi, serta pengembangan SDM pengelola, perizinan dan informasi komunikasi dan informatika. Membuat daftar peserta bimbingan teknis pengembangan SDM, pengelola perizinan dan informasi komunikasi dan informatika. Surat pemberitahuan sosialisasi aparatur Diskominfo Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian melaksanakan sosialisasi pengembangan SDM pengelola perizinan dan informasi komunikasi dan informatika. Kita memiliki kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama dalam rangka mengikuti laporan ataupun sosialisasi. Dalam sosialisasi ini, reformer menjelaskan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, termasuk tantangan yang ada dan strategi pengembangan yang direncanakan. Para peserta diberikan wawasan mengenai teknologi baru yang akan digunakan serta pelatihan yang diperlukan agar mereka dapat mengoperasikan sistem perizinan dan informasi secara lebih efisien dan efektif. Milestone 6, monitoring dan evaluasi implementasi. Dengan tahapan kegiatan, forum koordinasi dengan pihak eksternal. Forum ini melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti lembaga pemerintah lain, mitra, atau organisasi non-pemerintah yang dapat memberikan masukan atau feedback tentang sistem pengelolaan perizinan dan informasi yang baru diterapkan. Selanjutnya, reformer melakukan penyusunan laporan implementasi dengan mengumpulkan dokumentasi aksi perubahan dan melaporkan hasil aksi perubahan kepada mentor sekaligus sebagai pimpinan. Penerapan strategi komunikasi selama pelaksanaan implementasi aksi perubahan. Rencana tindak lanjut jangka menengah dan jangka panjang. Kesimpulan, pelaksanaan aksi perubahan ini berhasil meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perizinan dan informasi komunikasi dan informatika di Dinas Komunikasi dan Informasi Persandian dan Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. Implementasi sistem manajemen baru telah mengoptimalkan proses perizinan, mengurangi waktu pemrosesan, dan meningkatkan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik. Demikianlah video pelaksanaan implementasi aksi perubahan ini. Reformer berharap masukan dan dukungan untuk keberlanjutan ke jangka menengah dan jangka panjang. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.